Dia cuma seorang tukang bakso bakar, tapi cintanya jatuh pada gadis juragan perhiasan. Sebuah kisah miskin dan kaya yang tak pernah mudah dijalani. Langit Jakarta mulai berubah warna. Jingga bercampur abu-abu, lalu perlahan tertelan gelap. Lampu jalan satu persatu menyala, memberi sedikit cahaya pada trotoar yang dipenuhi kendaraan dan langkah-langkah orang pulang kerja. Di sudut jalan yang agak sepi, tepat di dekat sebuah halte tua, berdirilah sebuah gerobak kecil berwarna hijau kusam. Catnya sudah banyak terkelupas, namun dari celah-celahnya mengepul asap harum yang menggoda siapapun yang lewat. Itulah gerobak milik Arman, seorang pemuda berusia 28 tahun yang sejak remaja sudah terbiasa berjuang sendiri. Sehari-hari, ia menjual bakso bakar, hidangan sederhana yang disukai banyak orang karena rasanya yang gurih pedas dan hangat di malam hari. Tangannya cekatan menusuk bakso ke tusukan bambu, mencelupkannya ke saus rahasia buatannya, lalu memanggang di atas arang yang merah menyala. Suara letukan kecil dari lelehan minyak bercampur kecap membuat suasana semakin hidup. Namun di balik aroma sedap itu, kehidupan Arman tak pernah semudah kelihatannya. Ia tinggal di kontrakan sempit, hanya satu kamar berukuran 3 kali 3 meter dengan atap seng yang bocor ketika hujan. Setiap malam, ia harus berjuang melawan rasa lelah dan rasa sakit di punggung akibat berdiri berjam-jam. Meski begitu, senyumnya selalu ia pasang ketika melayani pembeli, seolah rasa pahit hidupnya bisa hilang di balik wajah ramah seorang pedagang kecil. Malam itu cukup ramai. Para pekerja kantoran dengan pakaian rapi berhenti sebentar membeli bakso bakar untuk dibawa pulang. Anak-anak sekolah nongkrong sambil bercanda, mengunyah tusukan demi tusukan dengan lahap. Arman sesekali mengusap keringatnya, namun matanya tak lepas dari gerobak, seakan takut kehilangan satu pelanggan pun. Baginya, setiap tusuk bakso adalah nafkah, setiap uang lembaran receh adalah harga untuk bertahan hidup esok hari. Tak jauh dari sana, tepat di seberang jalan, sebuah mobil mewah berhenti di depan butik perhiasan. Lampunya terang, bodinya hitam mengilap, dan sopirnya segera membukakan pintu. Dari dalam mobil, keluar seorang gadis muda dengan penampilan anggun. Gaun putih sederhana namun berkelas membungkus tubuhnya. Rambut panjangnya tergerai rapi, wajahnya halus dan terawat. Gadis itu bernama Naila, anak seorang juragan perhiasan terkenal di daerah itu. Naila melangkah masuk ke butik yang lampunya menyilaukan. Di dalam, rak-rak kaca dipenuhi gelang, cincin, kalung, semua berkilau seolah tak pernah tersentuh debu. Para karyawan langsung menyambutnya dengan hormat. Naila terbiasa dengan perlakuan itu. Sejak kecil ia hidup bergelimang kemewahan, terbiasa melihat emas lebih banyak daripada nasi di meja makan. Namun, di balik sorot matanya yang tenang, ada rasa kosong yang sering ia sembunyikan. Malam itu, setelah cukup lama berbelanja, Naila keluar dari butik sambil menenteng tas kecil berisi kotak perhiasan. Saat ia akan masuk kembali ke mobil, aroma asap bakar yang terbawa angin membuat langkahnya terhenti. Ia menoleh. Dari jauh, ia melihat gerobak hijau dengan lampu seadanya. Ia mengamati sejenak, entah mengapa, dadanya terasa hangat. Mungkin karena sejak kecil ia jarang sekali menyentuh makanan jalanan. Semuanya di rumahnya serba steril, serba mahal, seolah dunia luar tak pernah benar-benar ada. "Nona, ayo masuk," ucap sopirnya sambil menahan pintu mobil. Namun Naila hanya menggeleng pelan. "Tunggu sebentar, Pak." Ia kemudian melangkah menyeberang jalan. Hak sepatunya beradu dengan aspal, kontras dengan sandal jepit yang dipakai sebagian orang di trotoar itu. Orang-orang mulai memperhatikannya, heran mengapa gadis kaya sekelas itu mendekati sebuah gerobak kecil. Arman yang sibuk membalik tusukan bakso hampir tak menyadari kehadirannya. Sampai akhirnya suara lembut terdengar, membuatnya menoleh. "Bang, bakso bakarnya satu ya?"
Arman tertegun, matanya menatap gadis itu seolah tak percaya seorang perempuan berparas seindah itu berdiri di depan gerobaknya. Wajahnya bersih, matanya jernih, tangannya halus, semua yang bertolak belakang dengan kehidupannya yang penuh arang dan minyak. Namun ia cepat-cepat menunduk, pura-pura biasa saja. "Iya Mbak, pedasnya biasa atau ekstra?" tanyanya singkat. "Ekstra aja." Arman tersenyum tipis, lalu mulai memanggang tusukan bakso khusus untuk Naila. Sesekali ia melirik, melihat bagaimana gadis itu memperhatikan proses memanggang dengan wajah penasaran. Jantungnya berdegup lebih kencang, bukan karena arang panas, tapi karena ada sesuatu yang tak biasa malam itu. Tusukan bakso selesai, ia bungkus dengan kertas minyak seadanya, lalu menyerahkan pada Naila. "Ini Mbak." Naila menerima, lalu mengeluarkan selembar uang 100.000 dari dompet mungilnya. Arman buru-buru menggeleng. "Waduh, uang segitu saya nggak ada kembalian Mbak, harganya cuma 10.000. Naila tersenyum samar. "Nggak usah dikembalikan, anggap aja bonus." Arman terdiam, hatinya berkecamuk. Uang sebesar itu bisa ia pakai untuk membeli beras seminggu penuh, namun ia juga merasa aneh menerima begitu saja. Akhirnya, ia menunduk dalam. "Terima kasih banyak Mbak, semoga rezeki Mbak lancar terus." Naila tak banyak bicara lagi, ia hanya mengangguk lalu berjalan kembali ke mobil. Namun, sebelum masuk, ia sempat menoleh sekali lagi ke arah gerobak itu. Ada sesuatu di sana, entah apa, yang membuatnya merasa dunia kecil itu lebih nyata daripada semua lampu kristal dan kilauan emas di butiknya. Sementara itu, Arman menatap uang di tangannya. Tangannya gemetar bukan hanya karena jumlahnya, tapi karena ia merasa baru saja bersentuhan dengan dunia yang sangat berbeda dari hidupnya. Dunia seorang juragan perhiasan yang tak pernah ia bayangkan bisa menyentuh hidupnya, walau hanya sebentar. Malam itu, selepas dagangannya habis, Arman berjalan pulang sambil memikirkan wajah Naila. Di jalan sempit menuju kontrakan, ia bertemu tetangga-tetangga yang juga pulang kerja. Suara anak-anak kecil bermain kelereng di pinggir gang, suara ibu-ibu menanak nasi, semua itu terasa begitu biasa. Namun di kepalanya, ia teringat kembali mata jernih Naila yang menatapnya singkat. Sedangkan di rumah besar bergaya modern, Naila duduk di balkon kamarnya sambil memandangi kotak perhiasan barunya. Namun entah mengapa, malam itu kilauan emas tak lagi memikat hatinya. Yang terbayang hanyalah asap arang, aroma kecap manis, dan wajah seorang pedagang bakso bakar yang menunduk penuh hormat. Dua dunia yang berbeda, malam itu tanpa sengaja saling bersentuhan. Dunia kecil yang berjuang dengan keringat dan dunia besar yang bergelimang kemewahan. Keduanya terhubung hanya oleh sebatang tusuk bakso bakar. Namun, apa yang tak mereka tahu, pertemuan singkat itu hanyalah awal dari sebuah kisah panjang. Sebuah kisah tentang miskin dan kaya, tentang hati yang tak mengenal batas harta, tentang luka dan pengorbanan yang akan menguji keduanya. Keesokan harinya, Jakarta kembali padat dengan ritme yang sama. Suara klakson, teriakan pedagang kaki lima, dan langkah orang-orang yang terburu-buru mengejar waktu. Namun di dalam hati Arman ada yang berbeda. Semalam ia masih memikirkan gadis yang membeli baksonya, Naila. Wajah itu muncul berulang kali, bahkan ketika ia sedang menyiapkan adonan bakso pagi-pagi buta. Di dapur kontrakannya yang sempit, ia menggiling daging ayam murah, mencampurnya dengan tepung sagu, bumbu, dan sedikit garam. Tangannya cekatan, seolah pekerjaan itu sudah menjadi bagian dari hidupnya sejak lama. Namun kali ini, setiap kali bola bakso ia bentuk, pikirannya melayang ke arah tatapan mata Naila yang jernih, suara lembutnya yang meminta pedas ekstra, dan uang 100.000 yang masih tersimpan rapi di saku dompetnya. "Man, masih bengong aja," tegur Bu Yati, tetangganya yang biasa ikut bantu menyiapkan dagangan. Arman tersentak, buru-buru tersenyum. "Enggak Bu, cuma lagi mikirin dagangan hari ini aja." "Dagangan apa yang dipikirin? Muka kamu kayak orang jatuh cinta," goda Bu Yati sambil tertawa kecil. Arman hanya menggeleng, tak berani bercerita. Ia tahu terlalu mustahil jika ia mengatakan bahwa seorang gadis kaya raya semalam membeli baksonya. Orang-orang mungkin hanya akan menertawakan atau bahkan tak percaya.
Sementara itu, di sebuah rumah megah yang dipenuhi lukisan mahal dan perabotan mewah, Naila sedang duduk di meja makan besar sendirian. Di depannya tersaji roti panggang, jus jeruk, dan omelet buatan koki rumah. Namun selera makannya hilang. Ibunya, Bu Ratna, sibuk di telepon membicarakan bisnis perhiasan dengan klien. Suara cincin beradu ketika ia menulis catatan di kertas, membuat suasana makin terasa dingin. Ayahnya, Pak Surya, sejak pagi sudah pergi ke kantor pusat perhiasan mereka. Seperti biasa, rumah besar itu dipenuhi banyak orang, tapi kosong dari kehangatan. Naila menatap roti di piringnya. Dalam pikirannya, rasa roti yang hambar itu tiba-tiba tergantikan oleh aroma asap bakar yang ia cium semalam. Ia membayangkan tusukan bakso pedas dengan saus yang menempel di bibir, panasnya arang yang baru diangkat. Anehnya, bayangan itu membuatnya tersenyum samar. "Kenapa senyum-senyum sendiri, Neng?" tanya Maya, pembantu rumah tangga yang sejak kecil sudah mengurus Naila. Naila terkejut, tapi lalu menggeleng. "Enggak, cuma ingat sesuatu aja." Maya tersenyum penuh arti. Ia sudah terbiasa melihat Naila tumbuh dari kecil dan tahu bahwa senyum itu bukan senyum biasa. Namun ia tak bertanya lebih jauh. Hari semakin sore, Arman sudah mendorong gerobaknya ke lokasi biasa. Jalanan padat, suara motor bercampur teriakan penjual asongan. Ia menyalakan arang, meniup pelan dengan kipas bambu, hingga api merah menyala. Satu persatu pelanggan mulai berdatangan. Dan tanpa ia duga, dari seberang jalan muncul sosok yang sempat mengisi pikirannya semalam, Naila. Kali ini ia tidak datang dengan mobil hitam mewah. Ia turun dari taksi online mengenakan pakaian sederhana, kaos putih longgar, celana jeans dan sepatu kets. Namun tetap saja, aura berbeda terpancar dari dirinya. Orang-orang yang antri di gerobak Arman sempat melirik heran, seakan bertanya dalam hati, "Ngapain gadis kaya kesini lagi?" Arman sempat gugup, tangannya kaku memegang tusukan bakso. Namun Naila tersenyum kecil, menyapanya dengan nada hangat. "Bang, aku mau lagi ya, pedes ekstra seperti kemarin." Arman berusaha menenangkan dirinya. "Siap Mbak, lagi rame nih, tunggu sebentar ya." Naila mengangguk, tanpa keluhan. Ia berdiri di pinggir trotoar, memperhatikan suasana sekitar. Angin sore membawa bau asap arang bercampur debu jalanan. Semua itu berbeda jauh dari suasana butik perhiasan atau rumah mewahnya. Namun anehnya, Naila merasa lebih hidup di sini. Ketika tusukan bakso sudah matang, Arman membungkusnya dengan hati-hati. "Ini Mbak, 10.000. Naila kembali mengeluarkan uang besar, kali ini 50.000. Arman buru-buru menolak. "Mbak, jangan kasih uang gede lagi, saya sungkan, beneran." Naila tertawa kecil, tawanya lembut, membuat orang-orang di sekitar ikut memperhatikan. "Bang, gak apa-apa kok, aku ikhlas." Arman menunduk, merasa campur aduk. Di satu sisi ia senang, tapi di sisi lain harga dirinya sebagai pedagang kecil tersentuh. Ia tidak ingin dianggap pengemis, namun ia juga tahu menolak rezeki bukanlah pilihan. "Kalau gitu, makasih banyak Mbak," ucapnya lirih. Naila menggigit bakso bakar dengan wajah puas. Pedasnya membuat keringat muncul di dahi, tapi ia justru tertawa kecil sambil mengipas wajah dengan tangan. Arman tak bisa menahan senyum melihat ekspresi itu. Ada sesuatu yang jujur di sana, sesuatu yang tidak pernah ia lihat pada orang-orang kaya yang biasanya membeli perhiasan di seberang jalan. Hari berganti hari, Naila semakin sering datang, kadang seminggu 3 kali, kadang hampir setiap sore. Ia selalu membeli bakso bakar Arman, kadang makan di tempat sambil mengobrol singkat. "Bang, kenapa pilih jualan bakso? Kenapa gak kerja di pabrik atau kantor?" tanya Naila suatu malam. Arman terdiam sejenak, lalu menjawab dengan nada tenang. "Kerja kayak gitu butuh ijazah, Mbak. Saya lulus SMA aja susah payah. Lagi pula, dagang kayak gini bisa bikin saya lebih bebas, Mbak. Capek iya, tapi rezekinya halal."
Naila menatapnya lama. Jawaban itu sederhana, tapi penuh keyakinan. Ia merasa kagum pada cara Arman menerima hidupnya, sesuatu yang bahkan dirinya sendiri tak mampu lakukan meski bergelimang kemewahan. Namun, tak semua orang suka dengan kedekatan itu. Suatu malam ketika Naila baru saja pergi, beberapa pelanggan lain berbisik-bisik. "Itu kan anak juragan perhiasan ya, kok sering banget makan di sini?" "Iya, aneh ya, masa gadis kaya nongkrong sama tukang bakso?" Arman pura-pura tak mendengar, tapi hatinya berdesir. Ia sadar dunia mereka terlalu berbeda. Orang-orang mungkin akan menertawakan atau meremehkan jika kedekatan itu berlanjut. Namun setiap kali Naila datang, semua keraguan itu hilang, diganti rasa hangat yang sulit ia jelaskan. Di sisi lain, Naila juga mulai merasakan tekanan. Suatu malam ketika ia pulang ke rumah, ibunya menyapanya dengan nada curiga. "Naila, kamu dari mana?" jawab Naila cepat. "Dari butik, Bu," jawab Naila cepat. "Dari butik atau dari pinggir jalan?" suara Bu Ratna meninggi. "Ibu dengar dari karyawan, kamu sering keluyuran ke trotoar seberang. Ngapain kamu di sana?" Naila tercekat, jantungnya berdegup. Ia tak menyangka ibunya tahu. "Aku cuma beli makanan, Bu, bakso bakar." "Bakso?" suara Bu Ratna terdengar penuh jijik. "Naila, kamu itu anak juragan perhiasan. Kamu gak boleh sembarangan makan di jalan. Itu gak higienis, gak pantas." Naila terdiam, menunduk. Ada rasa perih dalam hatinya. Baginya, sesederhana apapun bakso itu, justru di sanalah ia menemukan kebahagiaan yang nyata. Namun bagi ibunya, itu hanyalah aib. Malam itu, Naila menangis diam-diam di kamarnya. Ia memandangi lampu kota dari jendela sambil teringat wajah Arman yang selalu tersenyum tulus. Ia tahu kebahagiaannya kini terancam oleh tembok besar bernama status sosial. Sementara itu, di kontrakannya yang sempit, Arman juga terdiam lama menatap atap seng. Ia memikirkan kata-kata orang yang bergosip, memikirkan batas tak kasat mata yang memisahkan dirinya dan Naila. Hatinya bimbang. Namun di balik keraguan itu, ia tahu satu hal, pertemuan mereka bukanlah kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar sedang menuntun langkah mereka, meski jalan ke depan penuh duri. Malam makin larut, dua jiwa dari dunia yang berbeda sama-sama tak bisa tidur, terikat oleh rasa yang mulai tumbuh. Namun keduanya juga sadar, cinta yang muncul dari dua dunia bertolak belakang tak akan pernah berjalan mulus. Dan disitulah konflik mereka baru saja dimulai. Malam itu Jakarta diguyur hujan deras. Air mengalir deras di selokan, lampu-lampu jalan memantul di genangan aspal, dan suara klakson kendaraan bercampur dengan gemericik air yang tak henti turun. Bagi sebagian orang, hujan adalah alasan untuk beristirahat di rumah dengan hangat. Namun bagi Arman, hujan berarti penghasilan berkurang. Gerobaknya basah kuyup, payung kecil yang ia pasang tak cukup menahan derasnya air. Pelanggan pun tak banyak, hanya beberapa yang rela berhenti sebentar untuk sekadar mengganjal perut. Meski begitu, Arman tetap berdiri, tetap menyalakan arang yang hampir padam, tetap menunggu dengan sabar. Di tengah kesepian itu, sebuah payung putih mendekat. Seorang gadis dengan mantel hujan tipis berdiri di depan gerobaknya. Arman hampir tak percaya ketika menyadari itu adalah Naila. "Bang, masih jualan meski hujan?" Suara Naila lirih, hampir tenggelam oleh suara hujan. Arman tersenyum samar. "Namanya juga cari makan, Mbak. Kalau gak jualan, besok saya gak bisa bayar kontrakan." Naila terdiam sejenak, lalu ikut meneduh di bawah payung kecil gerobak itu. Hujan menetes di ujung rambutnya, wajahnya pucat karena dingin, namun matanya penuh ketulusan. "Kalau gitu, aku beli 10 tusuk, Bang, buat aku bawa pulang." Arman tertegun. "10? Mbak kuat makan sebanyak itu?" Naila tertawa kecil. "Gak semua buat aku, ada buat supir di rumah, ada buat Mbak Maya, biar mereka juga bisa ngerasain." Arman mengangguk, hatinya hangat. Ia memanggang dengan sabar, meski arang susah menyala karena angin. Naila berdiri di sampingnya, sesekali membantu mengipas.
Adegan itu begitu sederhana, tapi bagi Arman rasanya seperti mimpi. Seorang gadis kaya rela berdiri di sampingnya, ikut merasakan letihnya hujan hanya demi sepiring bakso bakar. Namun, apa yang bagi mereka terasa manis, tidak demikian bagi orang lain. Malam itu, beberapa tukang ojek online yang berteduh di seberang jalan mulai berbisik. Itu kan anak juragan perhiasan, masa dia betah nongkrong di situ? Waduh, jangan-jangan tukang bakso itu jampi-jampi ya, bisa bikin anak orang kaya jatuh hati. Tawa kecil terdengar. Arman mendengarnya, tapi ia pura-pura tak peduli. Di dalam dadanya, kata-kata itu menancap seperti duri. Ia sadar, semakin sering Naila datang, semakin banyak mata yang memperhatikan, dan gosip adalah sesuatu yang tak bisa ia kendalikan. Keesokan harinya, di rumah megah keluarga Naila, suasana jauh lebih tegang. Bu Ratna, ibunya, baru saja mendapat kabar dari salah satu kenalan bahwa putrinya sering terlihat di pinggir jalan membeli bakso bakar. "Naila," panggil Bu Ratna dengan suara keras, membuat seluruh rumah terdiam. Naila yang baru turun dari kamar kaget. "Ada apa, Bu? Apa benar kamu sering ke trotoar seberang butik beli makanan dari tukang gerobak?" Naila menelan ludah. "Iya, Bu, kenapa?" Wajah Bu Ratna memerah. "Kenapa? Kamu itu anak juragan perhiasan, calon penerus bisnis keluarga, dan kamu malah bergaul dengan orang jalanan seperti itu? Apa kamu gak mikirin nama baik keluarga kita?" Naila menunduk, suaranya bergetar. "Bu, aku cuma beli makanan, aku suka rasanya, aku suka suasananya. Apa salah kalau aku pengen ngerasain hal yang sederhana?" "Bukan soal makanan," bentak Bu Ratna. "Kamu gak sadar, orang-orang bisa ngomong macam-macam. Mereka bisa bilang anak juragan perhiasan gak tahu diri, gak tahu kelas. Kamu pikir itu gak akan merusak reputasi keluarga?" Naila terdiam. Di dalam hatinya ada rasa perih yang dalam. Baginya, dunia Arman adalah dunia yang jujur, penuh perjuangan, jauh dari kepalsuan yang sering ia lihat di lingkaran keluarganya. Namun ibunya hanya melihatnya sebagai noda. Malam berikutnya, Naila tetap datang ke gerobak Arman, meski dengan hati yang gelisah. "Bang, kalau aku sering kesini, apa Bang Arman gak keberatan?" tanya Naila pelan sambil menunggu tusukan baksonya matang. Arman menatapnya, lalu menghela napas. "Mbak, jujur aja, saya seneng kalau Mbak datang. Tapi dunia kita beda, orang-orang udah mulai ngomongin, saya takut nanti malah nyusahin Mbak." Naila menggigit bibir, menahan perasaan. Arman terdiam lama. Dalam hatinya, ia ingin percaya pada kata-kata Naila, tapi ia juga tahu dunia tak semudah itu. Ada tembok besar namanya status sosial yang tak bisa runtuh hanya dengan kenyamanan sesaat. Dan benar saja, konflik pertama meledak beberapa hari kemudian. Arman sedang sibuk melayani pembeli ketika tiba-tiba sebuah mobil mewah berhenti mendadak di depan gerobaknya. Dari dalam keluar Pak Surya, ayahnya. Wajahnya keras, matanya tajam. Orang-orang di sekitar segera berhenti menatap dengan penasaran. "Kamu yang namanya Arman?" Suara Pak Surya dalam, penuh tekanan. Arman menelan ludah, menunduk hormat. "Iya Pak, saya Arman." "Kamu yang sering berurusan sama anak saya, Naila?" Arman kaget, jantungnya berdetak kencang. Iya Pak, tapi Naila cuma beli bakso, gak lebih." Pak Surya mendekat, menatapnya tajam. "Dengar baik-baik, anak saya bukan untuk orang sepertimu. Jangan pernah coba-coba mendekati Naila lagi. Kalau tidak, kamu akan menyesal." Suasana tegang, orang-orang sekitar mulai berbisik, beberapa bahkan merekam dengan ponsel. Wajah Arman panas, bukan karena arang, tapi karena rasa malu yang luar biasa. Ia ingin membela diri, tapi kata-kata itu terlalu berat. Pak Surya kemudian masuk kembali ke mobil, meninggalkan Arman yang berdiri kaku. Malam itu, dagangannya tak lagi terasa sama. Senyum ramahnya hilang, digantikan sorot mata yang penuh luka. Sementara itu, Naila yang mengetahui peristiwa itu dari sopir rumahnya, berlari ke kamar, menangis sejadi-jadinya.
Ia merasa terjebak di antara dua dunia, dunia keluarganya yang penuh aturan dan gengsi, dan dunia Arman yang sederhana namun membuatnya merasa hidup. "Apa salahku kalau aku cuma pengen bahagia?" bisiknya lirih menatap jendela yang basah oleh sisa hujan. Di kontrakan sempitnya, Arman duduk termenung. Kata-kata Pak Surya terus terngiang di telinganya. "Anak saya bukan untuk orang sepertimu." Ia menunduk, menatap tangannya yang penuh bekas arang dan minyak. Tangannya yang sama yang ia gunakan untuk mencari rezeki sehari-hari, kini dianggap tak pantas menyentuh dunia lain. Air mata menetes meski ia jarang sekali menangis, bukan karena takut, tapi karena merasa dihina, dipisahkan dari sesuatu yang bahkan belum sempat benar-benar ia miliki. Malam itu, dua hati sama-sama remuk, Naila dengan air mata di rumah mewahnya, Arman dengan kesunyian di kontrakannya, dan tembok status sosial yang tadinya hanya berupa bisikan, kini berdiri nyata di hadapan mereka. Namun apa yang tidak disadari oleh keduanya adalah semakin besar penolakan, semakin kuat pula ikatan tak terlihat yang justru menarik mereka lebih dekat. Dan konflik itu baru saja dimulai. Malam kembali turun di Jakarta. Lampu-lampu kota berkelip, menembus jendela rumah-rumah mewah dan gang-gang sempit yang penuh kehidupan. Bagi sebagian orang, malam adalah waktu beristirahat. Tapi bagi Naila, malam itu justru menjadi momen penuh kegelisahan. Sejak ayahnya datang menghampiri gerobak Arman dengan ancaman keras, ia merasa hidupnya terbelenggu. Semua gerak-geriknya diawasi. Ibunya bahkan melarang sopir membawanya ke arah jalan tempat Arman biasa berjualan. Namun, semakin ia dilarang, semakin besar pula kerinduannya. Di kamar luas dengan ranjang empuk dan lampu gantung kristal, Naila gelisah. Ia menatap ponsel di tangannya, jari-jarinya bergetar. Nomor Arman yang ia simpan diam-diam sejak pertemuan ketiga, kini seolah memanggilnya. Dengan ragu, ia mengetik pesan singkat. "Bang Arman, kamu masih jualan?" Balasan datang beberapa menit kemudian. "Iya Mbak, seperti biasa. Kenapa?" Naila menarik nafas panjang. "Aku pengen ketemu, tapi jangan digerobak, bisa?" Lama tak ada balasan, Naila hampir putus asa, sampai akhirnya layar ponselnya kembali menyala. "Kalau Mbak yakin, kita bisa ketemu di taman dekat stasiun, jam 9 malam. Tapi hati-hati, jangan sampai ketahuan." Naila tersenyum samar, jantungnya berdegup lebih kencang daripada biasanya. Ia tahu langkah yang akan ia ambil berbahaya, tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang lebih kuat dari rasa takut, keinginan untuk merasa hidup, meski hanya sebentar. Taman dekat stasiun malam itu sepi, lampu jalan berkelip lemah, beberapa bangku kosong basah oleh embun. Hanya ada suara kereta yang sesekali lewat, membuat tanah bergetar halus. Arman duduk di salah satu bangku, mengenakan jaket lusuh dan topi untuk menutupi wajahnya. Ia tampak gelisah, menatap jam di pergelangan tangannya berkali-kali. Hatinya penuh campur aduk, senang karena bisa bertemu, tapi juga takut jika pertemuan ini membawa masalah besar. Tak lama kemudian, langkah ringan terdengar. Naila muncul dengan jaket jeans dan masker menutupi sebagian wajahnya. Meski sederhana, tetap saja sorot matanya tak bisa disembunyikan. "Bang," sapanya pelan. Arman menoleh, matanya melembut. "Mbak Naila, kenapa nekat banget?" Naila duduk di sampingnya, menatap kosong ke arah rel kereta. "Aku nggak tahan bang, di rumah aku kayak dikurung. Mereka nggak ngerti, aku cuma pengen ngerasain hidup yang sederhana, yang nggak penuh aturan. Dan cuma sama abang aku bisa ngerasain itu." Arman menunduk, kata-kata itu menusuk dalam. "Tapi bagi apa mbak nggak takut? Orang-orang udah mulai ngomongin kita. Bapak mbak juga jelas nggak setuju." Naila menatapnya, matanya berkaca-kaca. "Aku lebih takut kalau aku harus hidup tanpa kebebasan bang, tanpa kebahagiaan yang aku rasain tiap kali ngobrol sama abang." Arman terdiam, hatinya bergejolak. Baginya, cinta selalu terdengar seperti kemewahan yang mustahil ia raih. Tapi kini, seorang gadis dari dunia yang jauh lebih tinggi justru berkata bahwa kebahagiaannya ada di dekat dirinya. Tanpa sadar, Arman menggenggam tangan Naila.
Tangan halus itu begitu berbeda dengan tangannya yang kasar dan penuh luka. Namun anehnya, keduanya terasa menyatu, seolah memang ditakdirkan untuk bertemu. "Mbak, saya ini cuma tukang bakso. Hidup saya berat, masa depan saya nggak jelas. Tapi kalau Mbak beneran yakin, saya nggak akan mundur," ucap Arman dengan suara bergetar. Air mata jatuh di pipi Naila. "Aku yakin Bang, aku nggak peduli apa kata orang. Yang penting aku sama Abang." Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, dua hati dari dunia yang bertolak belakang saling menguatkan. Itu bukan sekedar cinta, melainkan perlawanan terhadap tembok besar yang ingin memisahkan mereka. Namun, rahasia tak pernah benar-benar bisa disembunyikan. Beberapa hari kemudian, seorang karyawan butik melihat Naila diam-diam turun dari taksi dekat stasiun. Kabar itu segera sampai ke telinga Bu Ratna. Di rumah, kemarahan pun meledak. "Naila, kamu keterlaluan. Ibu udah bilang jangan pernah ketemu tukang bakso itu lagi. Kenapa kamu masih nekat?" Naila berusaha menahan air mata. "Bu, kenapa sih ibu selalu lihat orang dari harta? Arman orang baik, dia jujur, dia kerja keras. Kenapa itu nggak cukup?" Bu Ratna membentak, matanya merah. "Karena dunia kita beda, kamu nggak ngerti Naila. Hidup itu bukan cuma soal hati, tapi juga soal nama baik, soal kehormatan keluarga. Kalau kamu terus kayak gini, kamu bakal bikin malu semua orang." Suasana rumah menjadi mencekam. Pak Surya yang baru pulang hanya diam, wajahnya dingin. Namun dari matanya, terlihat jelas, ia sama sekali tidak setuju dengan pilihannya. Naila berlari ke kamar, membanting pintu, menangis sejadi-jadinya. Perasaannya terkoyak, ia merasa seperti burung dalam sangkar emas. Dari luar terlihat indah, tapi di dalam terkunci tanpa kebebasan. Sementara itu, Arman juga menghadapi tekanan dari lingkungannya. Malam itu, ketika ia sedang mendorong gerobak pulang, beberapa pemuda kampung menghampirinya. "Man, katanya kamu dekat sama anak juragan perhiasan ya?" tanya salah satu dengan nada mengejek. Arman hanya diam, tak ingin menanggapi. "Wah, hebat juga loh, tukang bakso bisa dapetin gadis kaya. Jangan-jangan bentar lagi lo kawin masuk keluarga orang kaya ya?" Tawa meledak. Arman menunduk, wajahnya memerah. Ia merasa dilecehkan, tapi tak bisa membalas. Setelah para pemuda itu pergi, Arman duduk di pinggir jalan, menatap gerobaknya yang tua dan catnya yang terkelupas. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apa benar aku pantas untuk Naila? Atau aku hanya mimpi terlalu tinggi? Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Dalam kesunyian malam, hanya suara serangga menemani perasaannya yang rapuh. Namun, cinta selalu menemukan jalannya. Meski dilarang, meski dicibir, Naila tetap datang diam-diam. Kadang ia membeli bakso dengan menyamar, kadang ia menemui Arman di taman yang sepi. Di setiap pertemuan, mereka semakin dekat. Naila bercerita tentang kesepiannya di rumah besar, tentang betapa sering ia merasa sendirian meski dikelilingi orang. Arman bercerita tentang perjuangannya sejak kecil, tentang ibunya yang sudah lama meninggal, dan ayahnya yang pergi entah kemana. Di antara tawa dan tangis itu, benih cinta tumbuh semakin kuat. Mereka tahu dunia tak akan pernah mudah bagi mereka, tapi untuk pertama kalinya, keduanya merasa tidak sendiri. Namun badai besar semakin dekat. Suatu malam, ketika Naila pulang terlambat dari pertemuan rahasia dengan Arman, ia mendapati ayahnya sudah menunggunya di ruang tamu. Wajah Pak Surya dingin, tangannya menggenggam segelas whisky setengah penuh. "Naila," ucapnya pelan namun tegas, "mulai malam ini, kamu nggak boleh keluar rumah lagi tanpa izin. Kalau Kapa akan pasang orang untuk ngawasin kamu." Naila membeku. "Papa, aku mohon, jangan larang aku. Aku bahagia sama dia." Pak Surya menatap tajam. "Bahagia? Kamu pikir bahagia bisa dibeli dengan tusukan bakso? Hidup gak sesederhana itu, Naila. Cepat atau lambat, kamu bakal sadar, dan Papa gak akan biarin kamu hancurin masa depanmu sendiri." Air mata mengalir deras di wajah Naila. Ia merasa dunia menutup semua jalan. Namun di lubuk hatinya, tekadnya semakin menguat.
Apapun yang terjadi, ia tidak akan melepaskan Arman begitu saja. Di malam yang sama, di kontrakannya yang sempit, Arman menatap dompet kecilnya. Di dalamnya masih terselip uang 100.000 yang pertama kali diberikan Naila. Uang itu tak pernah ia belanjakan. Ia simpan sebagai pengingat bahwa seseorang dari dunia yang berbeda pernah menghargai keringatnya. Namun kini, uang itu seakan berubah menjadi simbol dilema. Apakah ia harus menyerah demi melindungi Naila dari tekanan keluarganya, atau harus terus berjuang meski tahu jalan ini penuh penderitaan? Ia menutup mata, membiarkan air mata jatuh. Di dalam hatinya, satu hal ia tahu pasti. Perasaan ini bukan lagi sekedar rasa kagum. Ini adalah cinta. Cinta yang datang dari tempat yang salah menurut dunia, tapi terasa paling benar bagi hatinya. Dan cinta itu, cepat atau lambat, akan menuntut pengorbanan. Pagi itu, suasana rumah keluarga Surya penuh ketegangan. Matahari baru saja naik, namun teras depan rumah besar itu sudah dipenuhi mobil-mobil mewah milik tamu undangan. Beberapa kerabat dekat dan rekan bisnis duduk di ruang tamu dengan pakaian rapi. Di meja tengah terhidang teh hangat dan kue-kue kering yang disusun cantik. Di tengah suasana formal itu, Naila duduk dengan wajah pucat. Ia baru saja diberitahu oleh ibunya, Bu Ratna, bahwa pagi itu ia akan dikenalkan kepada putra salah satu rekan bisnis keluarga, seorang pria muda bernama Reza, anak pemilik perusahaan ekspor perhiasan yang kaya raya. Naila, kamu harus bersikap sopan. Reza anak baik, pintar, dan jelas jauh lebih pantas untukmu daripada orang-orang jalanan itu, bisik ibunya sebelum tamu datang. Naila terdiam, dadanya sesak. Ia tahu siapa yang dimaksud ibunya. Seakan setiap langkahnya kini diawasi ketat, tak ada ruang untuk kebebasan. Ketika Reza datang, semua orang menyambutnya dengan hangat. Ia tampan, berpendidikan tinggi, dan berbicara dengan percaya diri. Semua yang hadir seolah menganggap ia pasangan ideal bagi Naila. Namun Naila sendiri hanya menunduk, hatinya kosong. Setiap kali ia dipaksa tersenyum, bayangan wajah Arman muncul di pikirannya. Wajah sederhana dengan senyum tulus yang tak pernah ia temui pada pria manapun di lingkaran keluarganya. Sementara itu, di sisi lain kota, Arman tengah berjuang menyalakan arang di gerobaknya. Udara panas bercampur debu jalanan, namun pikirannya melayang entah kemana. Ia merasa ada sesuatu yang salah sejak beberapa hari Naila tak menghubunginya. Biasanya, Naila akan diam-diam mengirim pesan singkat, sekadar bertanya kabar atau memastikan ia baik-baik saja. Namun kali ini, ponselnya sepi. Arman gelisah, hatinya penuh prasangka. Apakah Naila menyerah? Apakah keluarganya berhasil menjauhkan mereka? Ketika malam tiba, Arman memberanikan diri mengirim pesan. "Mbak Naila, kamu baik-baik aja? Kenapa gak ada kabar?" Balasan baru datang larut malam. "Bang, aku gak bisa keluar rumah. Mereka awasin aku terus. Aku takut, tapi aku juga gak mau kehilangan abang." Arman membaca pesan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu Naila sedang tertekan, tapi ia tak tahu apa yang bisa ia lakukan selain menunggu. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Gosip tentang kedekatan Arman dan Naila mulai menyebar luas. Bukan hanya di kalangan pedagang kecil, tapi juga sampai ke telinga kerabat keluarga Surya. Suatu malam, ketika Arman sedang menutup gerobaknya, tiba-tiba 3 orang pria berbadan besar menghampirinya. Wajah mereka keras, tatapan penuh ancaman. "Kamu Arman ya?" salah satunya bertanya dengan nada kasar. Arman mengangguk pelan. "Iya, saya. Ada apa?" "Dengar baik-baik, kamu jangan pernah dekat-dekat sama Naila lagi. Kalau kamu nekat, jangan salahin kami kalau gerobakmu gak ada besok pagi. Paham?" Arman tercekat, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu ini bukan sekedar ancaman kosong. Orang-orang itu jelas suruhan seseorang, dan ia tak perlu menebak siapa. Dengan suara bergetar, ia menjawab, "Saya gak ada niat nyusahin siapa-siapa, saya cuma dagang." Namun pria itu mendekat, menepuk keras bahunya. "Kalau kamu pintar, jauhi Naila, itu bukan duniamu."
Setelah berkata begitu, mereka pergi meninggalkan Arman yang berdiri kaku. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar terpojok. Di rumah besar, Naila juga menghadapi tekanan yang sama beratnya. Suatu malam, ketika ia mencoba menghubungi Arman lewat ponsel, ibunya masuk tiba-tiba dan merampas ponselnya. "Naila, kamu masih aja kontak sama tukang bakso itu," suara Bu Ratna meninggi penuh kemarahan. "Bu, tolong jangan sebut dia kayak gitu." Naila menangis. "Dia punya nama, dia orang baik. Kenapa semua orang cuma lihat dia dari apa yang dia punya, bukan siapa dia sebenarnya?" Bu Ratna terdiam sejenak, lalu menatap putrinya dengan wajah dingin. "Kebaikan gak cukup buat hidup, Naila, kamu akan ngerti suatu hari nanti." Dengan kasar, ponselnya diambil dan dikunci di laci kamar ibunya. Naila berlari ke ranjang, menangis sejadi-jadinya. Dunia seolah menutup semua pintu. Hari demi hari, keduanya seperti terpisah jarak tak kasat mata. Arman tetap berdagang setiap malam, menatap jalan sepi dengan harapan bahwa Naila akan datang. Namun yang datang hanyalah kenangan. Di satu sisi, Naila terkekang di rumah, dipaksa bertemu dengan Reza yang semakin intens datang berkunjung. Ia mencoba menolak halus, namun setiap penolakannya justru dianggap sebagai sikap kekanak-kanakan. Hingga suatu malam, ketika semua orang tertidur, Naila nekat kabur lewat pintu belakang. Dengan napas terburu-buru, ia memesan ojek online dan meminta diantar ke lokasi gerobak Arman. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya setelah lama terpisah, mereka kembali bertemu. Arman yang sedang menutup gerobak kaget ketika melihat Naila muncul dengan wajah lelah dan mata bengkak. "Mbak Naila, apa yang kamu lakukan di sini? Ini berbahaya." Naila langsung memeluknya. Air mata jatuh deras. "Bang, aku gak kuat lagi. Aku gak bisa hidup tanpa ketemu abang. Tolong jangan jauhin aku." Arman terpaku, dadanya sesak. Ia ingin melindungi Naila, tapi ia juga sadar ancaman yang mengintai. "Mbak, saya juga gak mau kehilangan kamu, tapi dunia gak gampang nerima kita. Kalau terus begini, kita bisa hancur." Naila menggenggam tangannya erat. "Aku gak peduli, aku lebih baik jatuh bersama abang daripada hidup nyaman tanpa kebahagiaan." Di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, dua hati kembali menyatu, meski dunia di sekitar mereka menolak. Namun, kebersamaan itu tak berlangsung lama. Dari kejauhan, seorang sopir keluarga yang diperintahkan mengawasi Naila diam-diam memfoto pertemuan itu. Foto-foto itu keesokan harinya sampai ke tangan Pak Surya. Dan itulah awal dari badai yang lebih besar. Pagi itu, Arman didatangi polisi ke kontrakannya. Tuduhan datang begitu saja, mengganggu ketertiban umum, berjualan tanpa izin resmi, bahkan kabar bohong bahwa ia mencoba memanfaatkan anak orang kaya untuk keuntungan pribadi. Arman dibawa ke kantor polisi, meski ia bersumpah tak pernah melakukan hal-hal tersebut. Gerobaknya ditahan, hidupnya seketika hancur. Di ruang dingin dengan tembok putih, Arman duduk menunduk, tangannya gemetar. Ia sadar ini bukan lagi soal cinta, tapi soal pertarungan melawan kekuasaan. Sementara di rumahnya, Naila berteriak histeris ketika tahu Arman ditangkap. Ia memohon pada ayahnya, menangis sambil berlutut. "Papa, jangan lakukan ini. Arman gak salah. Papa gak ngerti. Aku benar-benar sayang sama dia." Pak Surya menatapnya dingin. "Justru karena Papa ngerti, makanya Papa lakukan ini. Papa gak akan biarkan kamu jatuh ke dalam hidup miskin penuh penderitaan. Kamu itu darah keluarga Surya. Kamu gak pantas akhir seperti itu." Naila menjerit, air matanya tak terbendung, namun semua sia-sia. Hari itu, dunia benar-benar runtuh bagi Arman. Ia kehilangan gerobak, kehilangan mata pencaharian, dan hampir kehilangan harga dirinya. Namun di balik semua kesedihan itu, ada satu hal yang tetap ia genggam erat, cintanya pada Naila. Meski dunia mencoba memisahkan, ia tahu hatinya tak akan pernah menyerah. Dan dalam diam, ia mulai bertekad, jika dunia menutup pintu untuknya, maka ia akan mencari jalan sendiri untuk membuktikan bahwa cinta mereka layak diperjuangkan.
Hidup Arman berubah drastis sejak malam ketika polisi menyeretnya ke kantor. Tuduhan-tuduhan yang ia dengar bagaikan pisau yang menusuk harga dirinya. Pedagang liar, meresahkan lingkungan, bahkan ada yang berani bilang ia mendekati Naila demi uang. Semua itu bohong, tapi siapa yang peduli? Ia hanyalah tukang bakso bakar tanpa kuasa. Meski akhirnya ia dilepaskan setelah beberapa hari karena tak ada bukti kuat, luka di hatinya tetap membekas. Gerobaknya disita, usahanya lumpuh, dan ia harus berjalan pulang tanpa membawa apa-apa kecuali rasa malu. Di kontrakan sempitnya, ia duduk lama memandangi dinding kusam. Tangannya yang kasar menutup wajah, menahan tangis yang tak terbendung. Ia teringat ibunya yang dulu selalu berkata, "Man, hidup ini gak pernah adil, tapi kamu jangan pernah berhenti berjuang. Kalau jatuh, bangkit lagi." Dan kata-kata itu kini menjadi satu-satunya yang membuatnya bertahan. Hari-hari berikutnya, Arman berusaha mencari jalan keluar. Ia mencoba bekerja serabutan, membantu tukang bangunan, jadi kuli angkut di pasar, bahkan sesekali menarik becak milik tetangganya. Namun dalam setiap tetes keringatnya, wajah Naila selalu muncul. Suatu malam, ia duduk di pinggir kali, menatap air yang keruh. Ia merogoh dompet lusuhnya, mengeluarkan selembar uang 100.000 yang ia simpan sejak pertama kali Naila membayar baksonya. Uang itu sudah mulai kusut, tapi nilainya bagi Arman lebih dari sekedar angka. "Uang ini saksi kalau aku pernah dihargai," bisiknya lirih. "Aku janji Mbak Naila, aku gak akan berhenti berjuang. Aku bakal buktiin kalau aku pantas." Sementara itu, dunia Naila semakin gelap. Setelah kejadian Arman ditangkap, pengawasan terhadapnya makin ketat. Ponselnya disita, sopir diperintahkan mengawasi setiap langkah, dan hampir setiap malam Reza datang berkunjung. Reza, dengan wajah tampan dan tutur kata manis, tampak sempurna di mata orang tua Naila. Ia sopan di depan orang tua, pandai berbicara soal bisnis, bahkan tahu cara menyenangkan hati Bu Ratna dengan hadiah-hadiah mahal. Namun bagi Naila, semua itu terasa hampa. Ia melihat Reza sebagai simbol penjara yang lebih indah, emas yang berkilau tapi membelenggu. Suatu malam, ketika makan malam bersama keluarga, Pak Surya berkata dengan suara tenang namun tajam, "Naila, Papa sudah bicara dengan keluarga Reza. Kami sepakat untuk melanjutkan hubungan ini ke arah yang lebih serius." Sendok di tangan Naila terjatuh, jantungnya berdegup kencang. "Papa maksudnya perjodohan?" Bu Ratna tersenyum tipis. "Bukan perjodohan, Nak. Ini kesempatan emas. Dengan Reza, masa depanmu aman, bisnis keluarga semakin kuat, dan kamu gak perlu khawatir soal apapun lagi." Air mata menetes tanpa bisa ditahan. "Tapi Bu, Pak, aku gak cinta dia." Pak Surya menatap tajam. "Cinta bisa tumbuh seiring waktu, Naila. Yang penting, kamu punya masa depan. Jangan pernah bawa nama tukang bakso itu lagi ke rumah ini." Hening panjang mengisi ruang makan, hanya suara detik jam yang terdengar, dan di dalam hati Naila, luka semakin dalam. Beberapa hari kemudian, Naila menemukan cara untuk kabur sejenak dari rumah. Ia berpura-pura sakit kepala, lalu meminta izin untuk beristirahat di kamarnya. Saat semua orang sibuk, ia keluar lewat jendela kamar lantai 2, turun dengan bantuan tali spray yang ia ikat diam-diam. Dengan napas terengah, ia berlari ke jalan kecil, lalu memesan ojek online menuju pasar tradisional. Ia ingat dari pesan terakhir Arman bahwa ia sering membantu di sana. Dan benar saja, di salah satu los pasar yang becek, ia melihat Arman sedang mengangkut karung beras di pundaknya. Wajahnya basah oleh keringat, bajunya penuh debu, tapi matanya tetap tegas. "Bang," suara Naila bergetar. Arman terhenti, karung beras di pundaknya hampir terjatuh. Ketika ia menoleh dan melihat Naila, matanya melebar. "Bang Naila, kenapa kamu di sini? Ini berbahaya." Naila langsung berlari menghampirinya, menahan tangis. "Bang, aku gak peduli lagi. Aku gak tahan di rumah. Mereka paksa aku sama Reza. Aku gak mau, Bang. Aku gak mau." Orang-orang di pasar mulai memperhatikan, bisik-bisik kembali terdengar. Arman panik, lalu menarik Naila ke gang sempit di belakang pasar agar terhindar dari tatapan orang. Di sana, Naila menangis di bahunya. "Bang, aku cuma pengen sama abang. Gak peduli seberapa susahnya, seberapa sederhananya. Aku lebih bahagia di sini daripada hidup mewah tapi terpenjara."
Arman menggenggam pundaknya, matanya merah. "Bang, saya juga gak mau kehilangan kamu, tapi kita harus kuat. Dunia gak akan kasih kita jalan mudah. Kalau kamu yakin sama saya, kita harus siap lawan semua ini." Naila mengangguk sambil terisak. "Aku yakin bang, aku lebih baik miskin sama abang daripada kaya tapi hampa." Pelukan mereka di gang sempit itu menjadi saksi janji dua hati yang terluka namun tetap bertahan. Namun kebersamaan itu kembali singkat. Tak lama kemudian, sopir keluarga yang diperintahkan mencari Naila berhasil menemukannya. Dengan suara keras ia berkata, "Nona Naila, ayo pulang sekarang juga." Naila kaget, Arman juga. Beberapa orang pasar mulai melirik, suasana makin tegang. "Bang," Naila menatap Arman dengan mata berkaca-kaca. Arman hanya bisa berbisik, "Hati-hati mbak, jangan menyerah." Sopir itu menarik Naila masuk ke mobil, membawanya pulang. Dari balik kaca, Naila menatap Arman yang berdiri kaku di tengah pasar, tubuhnya gemetar antara marah dan putus asa. Malam itu, di rumah besar, Naila dikurung di kamarnya. Semua akses komunikasi diputus. Ia hanya bisa menangis di balik pintu, menuliskan kata-kata di buku hariannya. "Kalau aku harus memilih, aku akan pilih cinta. Meski dunia menolaknya, meski keluargaku benci, Arman adalah hidupku. Aku gak bisa hidup tanpanya." Sementara di kontrakannya, Arman duduk memandangi uang 100.000 yang kusut. Kali ini, ia mengambil kertas dan pena, lalu menulis sesuatu di atas sobekan kardus. "Mbak Naila, aku gak janji bisa kasih dunia yang mewah, tapi aku janji aku akan berjuang sampai titik darah penghabisan buat kita. Tunggu aku." Air mata menetes di pipinya, namun tekad dalam hatinya membara. Beberapa hari kemudian, kabar besar sampai ke telinga Arman. Kabar yang membuat darahnya berdesir. Keluarga Surya mengumumkan secara tertutup bahwa mereka sedang merencanakan pertemuan antara Naila dan Reza. Arman terdiam lama ketika mendengar itu dari gosip pedagang pasar. Jantungnya terasa diremas, tubuhnya goyah seolah seluruh dunia runtuh. Namun di balik rasa sakit itu, sebuah tekad semakin kuat. Ia menggenggam uang 100.000 itu erat-erat, lalu berbisik pada dirinya sendiri. "Aku gak akan biarin Mbak Naila hilang begitu aja. Kalau mereka paksa dia, aku akan lawan. Sekalipun aku harus hancur, aku akan pertahanin dia." Dan malam itu, di bawah lampu jalan yang redup, seorang tukang bakso bakar yang terbuang mulai merencanakan perjuangan terbesarnya. Hari itu, rumah keluarga Surya berubah bak istana. Lampu kristal menyala terang, karpet merah digelar dari pintu masuk, dan meja-meja panjang dipenuhi bunga segar serta makanan mahal. Para tamu berdatangan dengan pakaian glamor, para pengusaha, kolega bisnis, hingga pejabat lokal. Semua itu bukan pesta pernikahan, tapi acara pertunangan Naila dengan Reza. Undangan resmi sudah tersebar. Foto mereka berdua bahkan diam-diam sudah dipajang di halaman depan rumah, seakan semuanya hanya tinggal menunggu waktu. Di ruang rias, Naila duduk dengan wajah pucat, gaun putih elegan membungkus tubuhnya, perhiasan berkilau menggantung di leher dan tangannya. Namun matanya kosong. Setiap kali ia menatap cermin, yang ia lihat bukan dirinya sendiri, melainkan seorang gadis asing yang terjebak dalam sangkar emas. "Cantik sekali, Neng," ucap salah satu penata rias sambil tersenyum. Naila hanya mengangguk lemah. Dalam hatinya ia menjerit, "Bang Arman, di mana kamu? Aku nggak sanggup sendiri." Di sisi lain kota, Arman berdiri di depan kontrakan, napasnya berat. Sejak pagi, kabar pertunangan itu terus ia dengar. Hatinya seperti terbakar. Ia berjalan mondar-mandir, tak tahu apa yang harus dilakukan. Di tangannya masih tergenggam uang 100.000 kusut, satu-satunya kenangan pertama dari Naila. Ia tahu, dengan uang itu ia tak bisa membeli apa-apa, tak bisa melawan kuasa keluarga Surya. Tapi baginya, uang itu adalah simbol perjuangan. "Kalau aku diam aja, aku bakal nyesel seumur hidup," gumamnya lirih. Dengan langkah gemetar, ia memutuskan menuju rumah keluarga Surya. Ia tak tahu apa yang menantinya, apakah hinaan, kekerasan, atau bahkan ditendang keluar. Tapi satu hal ia tahu, ia harus mencoba.
Matahari sudah tenggelam, acara semakin ramai, musik lembut mengalun, tamu-tamu bercengkrama dengan gelas anggur di tangan. Di pelataran, Reza berdiri gagah dengan jas hitam, tersenyum penuh percaya diri menyambut para tamu. Pak Surya dan Bu Ratna berkeliling, menyapa tamu dengan wajah bangga. Bagi mereka, malam itu adalah malam kemenangan. Namun di balik tirai kamar, Naila terus meneteskan air mata. Jantungnya berdetak cepat, tubuhnya gemetar. Ia berdoa dalam hati agar sesuatu, apa saja, terjadi untuk menghentikan acara ini. Dan doa itu terkabul dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Ketika MC mulai membuka acara, memperkenalkan pasangan yang akan segera bertunangan, suara gaduh terdengar dari pintu depan. Para tamu menoleh, beberapa bahkan terkejut. Seorang pemuda dengan pakaian sederhana, wajah penuh peluh, menerobos masuk. Itu Arman. Berhenti, suaranya lantang, meski tercekat oleh rasa takut. Semua mata tertuju padanya, suasana mendadak hening. Pak Surya langsung maju, wajahnya merah padam. "Kamu lagi, siapa yang kasih izin masuk ke sini?" bentaknya. Arman berdiri tegak, meski tubuhnya gemetar. "Pak, Bu, saya datang bukan untuk bikin keributan. Saya cuma mau bilang, saya benar-benar cinta sama Naila. Tolong jangan paksa dia untuk sesuatu yang dia nggak mau." Bisik-bisik mulai terdengar di antara para tamu. Beberapa ada yang mencibir, ada yang merekam dengan ponsel, ada pula yang hanya menatap penuh penasaran. Reza tersenyum sinis, melangkah maju. "Jadi, ini tukang bakso itu, kasihan sekali. Kamu pikir cinta aja cukup buat ngasih masa depan buat Naila?" Arman menatapnya lurus. "Saya memang miskin, saya nggak punya harta, nggak punya bisnis, nggak punya apa-apa. Tapi saya punya hati yang tulus buat Naila. Saya rela kerja siang malam, jatuh bangun, asal dia bahagia. Apa kamu bisa janjiin hal yang sama?" Suasana semakin panas. Naila yang mendengar itu dari kamar langsung berlari keluar. Dengan gaun panjangnya, ia mendekati Arman, lalu berdiri di sampingnya. Air matanya tak terbendung. "Papa, Mama, aku nggak mau pertunangan ini. Aku nggak cinta Reza, aku cinta Arman. Dari awal cuma dia yang bikin aku ngerasa hidup. Kalau Papa, Mama tetap paksa, lebih baik aku pergi dari rumah ini." Semua tamu terkejut, beberapa menghela napas, beberapa lagi gelisah. Pak Surya membentak, "Naila, kamu sadar gak apa yang kamu omongin? Kamu tega bikin malu keluarga di depan semua orang." Naila menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku lebih malu kalau aku terus pura-pura bahagia. Hidup kaya tapi kosong, itu bukan hidup yang aku mau, Pa." Air di mata Bu Ratna ikut jatuh, meski ia berusaha menahannya. Hatinya bergejolak antara gengsi dan rasa sayang pada anaknya. Arman maju selangkah, lalu berlutut di depan semua orang. Suaranya bergetar, namun penuh tekad. "Pak, Bu, saya nggak minta harta, saya nggak minta apa-apa. Saya cuma minta kesempatan. Kasih saya waktu buat buktiin kalau saya bisa jagain Naila dengan cara saya sendiri. Mungkin saya miskin hari ini, tapi saya nggak akan berhenti berjuang demi dia." Hening menyelimuti ruangan, semua tamu menatap dengan tatapan bercampur aduk. Pak Surya mengepalkan tangan, wajahnya keras. Namun ketika ia melihat mata putrinya yang penuh air mata, hatinya sedikit goyah. Ia menoleh ke istrinya. Bu Ratna menunduk, menahan tangis, tak mampu berkata apa-apa. Dalam keheningan itu, Reza mendengus kesal. "Ini konyol, kalau kalian lebih pilih tukang bakso daripada aku, silahkan. Tapi ingat, kalian akan kehilangan banyak hal." Ia melemparkan gelas anggurnya ke meja, lalu keluar dengan wajah marah. Suasana hening kembali. Naila menggenggam tangan Arman erat, seolah tak ingin dilepaskan. Pak Surya menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara berat, "Arman, aku masih gak bisa terima kamu begitu saja. Tapi aku lihat mata anakku, dan aku tahu dia gak akan pernah bahagia kalau gak sama kamu. Kalau kamu mau Naila, buktikan, jangan cuma janji." Arman mengangguk, air matanya jatuh. "Saya bakal buktiin, Pak, dengan keringat dan kerja keras saya sendiri."
Naila menangis dalam pelukan Arman. Para tamu terdiam, beberapa bertepuk tangan pelan, sebagian lagi berbisik tentang betapa gila namun tulusnya kejadian malam itu. Acara pertunangan malam itu berakhir kacau. Tidak ada cincin yang dipasang, tidak ada pesta yang benar-benar selesai. Namun bagi Naila dan Arman, itu adalah malam kemenangan pertama. Malam di mana mereka berani melawan dunia demi cinta mereka. Beberapa minggu kemudian, Arman mulai bangkit. Dengan bantuan beberapa pedagang pasar yang simpatik, ia membangun gerobak baru. Kali ini lebih kokoh, lebih bersih, dan lebih ramai pembelinya karena orang-orang penasaran dengan kisahnya. Di sampingnya, Naila sering terlihat membantu, membungkus tusukan bakso, melayani pembeli, bahkan mengipas arang. Orang-orang terkejut, tapi lama-lama mereka terbiasa. Di balik semua cobaan, cinta itu akhirnya menemukan jalannya, bukan di butik perhiasan, bukan di rumah megah, melainkan di trotoar sederhana yang dipenuhi asap arang dan aroma kecap manis. Dan di sanalah cinta seorang tukang bakso bakar dan gadis juragan perhiasan tumbuh, melawan semua batas yang pernah memisahkan mereka.